Dalam setiap konflik berskala besar, selalu ada senjata yang menjadi simbol perubahan cara perang dijalankan. Dalam Perang Ukraina, salah satu simbol itu bukanlah tank atau pesawat tempur, melainkan sebuah sistem rudal balistik taktis bernama Iskander-M. Senjata ini jarang terlihat, tetapi kehadirannya terus membentuk dinamika konflik dari balik layar. Video ini tidak bertujuan membela pihak manapun, tidak untuk membenarkan dan tidak untuk menyudutkan. Tujuannya adalah memahami Iskander-M sebagai alat militer, sebagai produk teknologi, dan sebagai bagian dari evolusi perang modern yang semakin mengandalkan presisi dan kecepatan. Iskander-M dikembangkan Rusia sebagai penerus sistem rudal era Soviet yang dianggap sudah tidak relevan menghadapi pertahanan udara modern. Fokus utamanya bukan sekedar jangkauan, melainkan kemampuan bertahan hidup di medan tempur yang dipenuhi radar, sensor, dan interseptor. Sistem ini diluncurkan dari kendaraan beroda yang sangat mobile. Dalam kondisi perang, mobilitas berarti waktu hidup. Peluncur Iskander-M dapat berpindah, meluncurkan rudal, lalu meninggalkan lokasi sebelum terdeteksi secara akurat. Konsep ini membuatnya sulit dihancurkan sebelum digunakan. Iskander-M memiliki jangkauan hingga sekitar 500 km, namun yang paling penting bukanlah seberapa jauh ia terbang, melainkan bagaimana ia terbang. Rudal ini menggunakan lintasan kuasi balistik dan mampu bermanuver di udara, terutama pada fase akhir penerbangan. Kecepatan tinggi yang mencapai hipersonik membatasi waktu reaksi lawan. Dalam banyak kasus, sejak peluncuran terdeteksi hingga dampak terjadi, hanya tersedia beberapa menit. Ini menciptakan kondisi di mana pertahanan udara harus bereaksi cepat dengan margin kesalahan yang sangat kecil. Sejak awal konflik Ukraina, Iskander-M digunakan sebagai bagian dari strategi serangan presisi Rusia. Rudal ini dipakai untuk menyerang target yang dianggap bernilai tinggi dan sulit dijangkau oleh senjata lain. Pusat komando, pangkalan udara, depo logistik, dan infrastruktur militer menjadi sasaran utama. Penggunaan Iskander-M mencerminkan pendekatan serangan jarak jauh, di mana tujuan utamanya bukan menduduki wilayah secara langsung, tetapi melemahkan kemampuan lawan untuk beroperasi secara efektif. Dalam konteks ini, Iskander-M berfungsi sebagai alat tekanan berkelanjutan. Jumlah pasti Iskander-M yang telah digunakan dalam Perang Ukraina tidak pernah diumumkan secara resmi. Data yang tersedia berasal dari klaim militer, laporan pengamat independen, dan analisis berbasis sumber terbuka. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa ratusan rudal balistik telah diluncurkan selama konflik berlangsung. Sebagian rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, sementara sebagian lainnya mencapai wilayah sasaran. Dalam banyak laporan, Iskander-M sering digabungkan dengan rudal lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga pemisahan data secara presisi menjadi sulit. Namun intensitas penggunaannya menunjukkan bahwa sistem ini merupakan bagian rutin dari operasi militer, bukan senjata cadangan. Ancaman Iskander-M tidak hanya berasal dari daya ledaknya. Faktor utamanya adalah kombinasi kecepatan, akurasi, dan waktu peringatan yang sangat singkat. Dalam situasi tertentu, target hampir tidak memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian atau perlindungan tambahan. Selain itu, Iskander-M sering diarahkan ke aset yang sulit diganti. Kerusakan pada sistem pertahanan udara, fasilitas logistik besar atau pusat kendali dapat berdampak panjang pada kemampuan operasional lawan. Setiap serangan bukan hanya peristiwa tunggal, tetapi bagian dari tekanan kumulatif. Sistem pertahanan udara modern dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk rudal balistik. Namun tidak ada sistem yang menawarkan perlindungan mutlak. Iskander-M dirancang khusus untuk menantang pertahanan ini melalui manuver, perubahan lintasan, dan teknik pengelabuan. Dalam praktiknya, beberapa Iskander-M berhasil dicegat, sementara yang lain menembus pertahanan.
Ini menunjukkan bahwa pertahanan udara bekerja dalam kerangka probabilitas. Setiap intersepsi adalah hasil dari kesiapan, posisi, dan waktu, bukan jaminan mutlak. Selama perang berlangsung, Rusia terus mempertahankan produksi Iskander-M. Produksi ini bertujuan menggantikan unit yang telah digunakan dan memastikan ketersediaan stok jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bukan solusi sementara, melainkan bagian inti dari doktrin militer Rusia. Keberlanjutan produksi juga memiliki implikasi strategis. Selama pasokan dapat dijaga, Iskander-M akan tetap menjadi alat tekanan yang relevan, terlepas dari dinamika di garis depan. Selain dampak fisik, Iskander-M memiliki efek psikologis. Kecepatan dan ketidakpastian serangannya menciptakan tekanan konstan. Bahkan ketika tidak digunakan, keberadaannya memaksa lawan untuk terus bersiap dan mengalokasikan sumber daya untuk pertahanan. Dalam perang modern, tekanan semacam ini sama pentingnya dengan kerusakan langsung. Ia mempengaruhi pengambilan keputusan, perencanaan jangka panjang, dan distribusi sumber daya. Iskander-M bukanlah senjata penentu tunggal dalam perang Ukraina, namun ia mencerminkan arah perkembangan perang modern. Kecepatan, presisi dan kemampuan menekan dari jarak jauh menjadi semakin penting dibandingkan sekedar jumlah pasukan atau kendaraan tempur. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.